Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi pada hari ini yang berjudul Mu'tazilah. Kelompok 4 ini yang beranggotakan Anisau Rizky Khoir, Hanifuddin Adi, dan Ummul Hayyimah. Yang pertama yaitu asal-usul Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah merupakan kelompok kaum teologi pertama yang mengenalkan metode-metode filsafat. Hasil pemikirannya mendalam dan bersifat filosofis. Dalam membahas persoalan teologi, mereka banyak memakai penalaran akal, sehingga mereka dikenal sebagai kaum rasionalis Islam. Aliran Mu'tazilah sendiri ada karena konon bermuara pada peristiwa yang terjadi antara Wasil bin Atha beserta temannya Amr bin Ubaid dan Al-Hasan Al-Basri di Masjid Basrah. Pada suatu ketika ada seorang murid Al-Hasan Al-Basri yang bertanya mengenai pendapatnya tentang seseorang yang berdosa besar. Apakah ia masih termasuk golongan mukmin atau bukan? Menurut pendapat kaum Khawarij, orang seperti itu dianggap termasuk bukan mukmin. Sedangkan menurut kaum Murji'ah, mereka memandangnya masih mukmin. Karena Al-Hasan Al-Basri masih berpikir, tiba-tiba Wasil bin Atha, salah seorang anggota majelisnya, segera mengeluarkan pendapatnya dengan mengatakan, "Saya berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah mukmin dan juga bukan kafir. Tetapi ia mengambil posisi di antara keduanya." Kemudian ia berdiri dan menjauhkan diri dari halaqah Al-Hasan Al-Basri. Kemudian ia pergi ke suatu tempat lain di masjid. Di sana ia mengulangi pendapatnya lagi. Atas peristiwa ini Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Wasil bin Atha menjauhkan diri dari kita. Dengan demikian, ia beserta teman-temannya disebut dengan kaum Mu'tazilah. Demikian kata Al-Shahrastani. Demikian kata Al-Shahrastani. Di samping teori di atas, terdapat teori baru yang diajukan oleh Ahmad Amin. Demikian kata Harun Nasution. Pendapat ini menyebutkan bahwa sebelum peristiwa pertikaian antara Wasil bin Atha dan Al-Hasan Al-Basri, dan sebelum timbul pendapat tentang posisi di antara dua posisi, namun Mu'tazilah sudah ada. Nama ini muncul untuk orang-orang yang tidak mau turut campur dalam pertikaian politik yang terjadi di zaman Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Mereka menjauhkan diri dari golongan-golongan yang saling bertikai. Golongan yang menjauhkan diri ini memang banyak dijumpai dalam buku-buku sejarah Islam. Asal-usul Mu'tazilah yang ketiga yaitu dengan demikian golongan Mu'tazilah ini pertama ini mempunyai corak politik sebagaimana Mu'tazilah kedua, yaitu golongan yang ditimbulkan oleh Wasil bin Atha juga mempunyai corak politik karena sebagai kaum Mu'tazilah meskipun dalam praktiknya mereka menjauhkan diri dari masalah politik, tidak urung mereka juga membahas praktik-praktik politik yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Selanjutnya yaitu sejarah Mu'tazilah. Perpecahan politik yang berlarut-larut di antara para sahabat besar setelah Nabi Muhammad SAW wafat bisa dikatakan telah menciptakan rasa frustasi dalam skala yang masif. Senada dengan ketidakpastian ini, muncullah sebuah kelompok yang memisahkan dan menjauhkan diri dari arena peperangan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang dikenal dengan sebutan Perang Siffin. Kemudian mereka pergi ke suatu tempat di Harura, sehingga mereka disebut dengan kaum Haruriyah atau Khawarij.
Sebagai antitesa dari keadaan seperti ini, timbul golongan Mu'tazilah yang menjauh dari arena politik praktis dan lebih mencurahkan perhatian dan pikiran serta tenaganya untuk mendalami ilmu pengetahuan dan ibadah. Kelompok ini tersebar di berbagai kota dan daerah, di antara kota-kota pusat budaya, peradaban, dan pemikiran Islam. Madinah dan Basrah memainkan peranan yang amat besar. Kelompok ini kemudian dinamakan dengan Mu'tazilah yang merujuk pada segolongan muslim yang menjauh dari masalah politik atau netralis politik. Karena aktivitas aliran ini juga yang menekankan pada bidang keilmuan, maka arah gerakan ini pada garis besarnya adalah untuk pelurusan akidah umat Islam yang telah bersinggungan dengan kelompok di luar Islam. Di satu sisi, kelompok ini berusaha menangkal pendapat orang-orang non-muslim yang berniat mengacaukan ajaran Islam, di sisi lain untuk mempertahankan keaslian ajaran Islam dari akidah yang menyesatkan. Perlu disebutkan bahwa aliran Mu'tazilah bercabang menjadi dua, yaitu cabang Basrah dan cabang Baghdad. Perbedaan antara kedua cabang Mu'tazilah tersebut pada umumnya hanya dilatar belakangi oleh perbedaan geografis dan kultural. Mu'tazilah cabang Basrah karena lebih dahulu muncul, maka cabang ini lebih memiliki kepribadian sendiri. Sedangkan cabang Baghdad karena konsentrasinya lebih banyak ditunjukkan untuk penterjemahan buku-buku filsafat Yunani kuno, maka cabang ini tampak lebih banyak dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Sekarang kita masuk ke ajaran-ajaran pokok dari aliran Mu'tazilah. Yang pertama itu ada At-Tauhid atau kemahasisaan. Ajaran dasar yang terpenting bagi kaum Mu'tazilah adalah At-Tauhid atau kemahasisaan. Bagi mereka Allah baru dapat dikatakan sebagai Maha Esa jika ia merupakan zat yang unik, tidak ada suatu serupa dengan dia. Oleh karena itu, kaum Mu'tazilah menolak paham antroporisme, yaitu paham yang mengabarkan Tuhan menyerupai makhluknya. Mereka juga menolak paham beatific vision, yaitu pandangan bahwa Tuhan dapat dilihat oleh manusia. Yang kedua yaitu dari ajaran pokok aliran Mu'tazilah adalah Al-Adil, yaitu keadilan. Ajaran kedua ini mereka ingin mensucikan perbuatan Tuhan dari persamaannya dengan perbuatan makhluk. Hanya Tuhan yang berbuat adil seadil-adilnya. Tuhan tidak mungkin berbuat zalim. Tuhan dalam paham kaum Mu'tazilah tidak mau berbuat buruk. Bahkan menurut salah satu golongan, Tuhan tidak bisa, yaitu yakdir, yaitu berbuat buruk, zulhum, karena perbuatan yang demikian hanya dilakukan oleh seseorang yang tidak sempurna, sedangkan Tuhan bersifat maha sempurna. Ajaran pokok aliran Mu'tazilah yang ketiga adalah Al-Wa'da wa Al-Wa'id, yaitu janji dan ancaman. Kaum Mu'tazilah yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan pahala dan akan menjatuhkan siksa kepada manusia di akhirat kelak. Bagi mereka, Tuhan tidak dikatakan adil jika ia tidak memberikan pahala bagi orang-orang yang akan berbuat baik dan tidak menghukum orang-orang yang akan berbuat jahat. Keadilan menghendaki supaya orang yang bersalah diberi hukuman berupa neraka dan yang berbuat baik diberi hadiah berupa surga sebagaimana yang telah dijaminkan oleh Tuhan. Ajaran-ajaran pokok Mu'tazilah yang keempat yaitu Al-Manzilah bainal manzilaitin, yaitu posisi di antara dua posisi. Pembuat dosa bukanlah kafir. Mereka masih percaya kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, tetapi mereka bukan pula mukmin karena iman mereka tidak lagi sempurna. Karena bukan lagi mukmin, para pembuat dosa besar tidak dapat masuk surga dan tidak dapat masuk neraka. Karena mereka bukan kafir yang adil, mereka ditempatkan di antara surga dan neraka. Akan tetapi karena di akhirat tidak ada tempat selain surga dan neraka,
mereka harus dimasukkan ke dalam salah satu tempat ini. Ajaran pokok dari aliran Mu'tazilah yang terakhir yaitu amal ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyuruh berbuat baik dan melarang perbuatan yang buruk atau yang jahat. Mengenai hal ini, kaum Mu'tazilah berpendapat sama dengan pendapat golongan-golongan umat Islam yang lainnya, kalaupun ada perbedaan hanya pada segi pelaksanaannya. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa seruan berbuat baik dan larangan berbuat buruk sebaiknya dilakukan dengan lemah lembut, akan tetapi sewaktu-waktu jika perlu dengan kekerasan. Dalam sejarah, mereka menggunakan kekerasan dalam menyiarkan ajaran-ajaran agama mereka. Selanjutnya yaitu ada tokoh-tokoh Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah banyak melahirkan tokoh-tokoh penting. Hal ini tidak terlepas dari pusat pengembangannya yang sangat strategis, yaitu kota Basrah dan kemudian di kota Baghdad, yang merupakan pusat kekuasaan dan kiblat ilmu pengetahuan dunia pada saat itu. Berikut adalah penjelasannya. Tokoh-tokoh Mu'tazilah di kota Basrah. Yang pertama yaitu Wasil bin Atha. Wasil bin Atha adalah seorang teolog dan filsuf muslim terkemuka pada zaman dinasti Bani Umayyah. Pada mulanya ia belajar pada Abu Hashim Abdullah bin Muhammad al-Hanafiyah. Selanjutnya, ia banyak menimba ilmu pengetahuan di Mekah dan mengenal ajaran Syiah di Madinah. Ia kemudian melanjutkan perjalanan ke Basrah dan berguru pada Hasan al-Basri. Pengikut mazhab ini berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang paling utama adalah akal, sedangkan wahyu berfungsi untuk mendukung kebenaran akal. Menurut mereka, apabila terjadi pertentangan antara ketetapan akal dan ketentuan wahyu, maka yang diutamakan adalah ketetapan akal. Adapun ketentuan wahyu kemudian ditakwilkan sedemikian rupa supaya sesuai dengan ketetapan akal. Atas dasar inilah orang-orang berpendapat bahwa timbulnya aliran Mu'tazilah merupakan lahirnya aliran rasionalisme di dalam Islam. Adapun ajaran-ajaran Wasil yang diterapkan di dalam aliran Mu'tazilah adalah ajaran Wasil yang diterapkan di aliran Mu'tazilah. Yang pertama yaitu nafi al-sifat. Artinya, Allah tidak mempunyai sifat, karena apabila Allah mempunyai sifat, sifat tersebut bersifat qadim. Ini berarti Allah tidak esa lagi. Peniadaan sifat ini dimaksudkan agar tidak ada ta'dud al-qudama, sehingga tidak ada lagi satu atau banyak. Yang kedua ada al-qadariyah, artinya manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatannya. Yang ketiga, al-manzilah bainal al-manzilatain, artinya mencari jalan tengah bagi orang-orang yang berbuat dosa besar atau dapat dikatakan orang tersebut tidak mukmin tetapi fasik. Yang keempat yaitu Wasil berpendapat bahwa baiat Abu Bakar itu adalah sah. Pembunuhan Utsman adalah merupakan kekeliruan. Golongan yang terlibat dalam perang Siffin melawan Ali telah melakukan dosa besar, atau dapat dikatakan dalam hal ini Mu'tazilah itu membela Ali. Tokoh Mu'tazilah di kota Basrah yang kedua yaitu Abu Huzail al-Alaf. Nama lengkapnya adalah Abu Huzail Muhammad ibnu al-Huzail ibnu Ubaidillah ibnu Makhul al-Alaf Abdillah al-Khois. Ia dinamakan Al-Alaf karena tempat kelahirannya adalah di Basrah. Al-Alaf dilahirkan pada tahun 135 Hijriah dan meninggal pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 235 Hijriah. Adapun ajaran-ajaran yang diterapkan oleh Abu Huzail di aliran Mu'tazilah yaitu yang pertama, peniadaan sifat Allah. Ia berpendapat bahwa Allah Maha mengetahui. Jadi, apa yang manusia lakukan itu Allah tahu. Yang kedua yaitu kehendak Allah. Irodat adalah suatu sifat perbuatan, yaitu sifat yang mengandung arti adanya hubungan antara Allah dan makhluknya.
Kehendak Allah adalah cabang dari pengetahuan dan ilmunya, bukan sifat yang berdiri sendiri. Yang ketiga yaitu manusia dapat mengetahui hal-hal yang baik dan yang buruk melalui akalnya, walaupun ia belum mengetahui syariat Islam. Yang keempat yaitu paham al-solah wa aslah, artinya Allah menciptakan segala yang baik-baik dan bermanfaat bagi manusia. Tokoh Mu'tazilah di kota Basrah yang ketiga yaitu Ishaq Ibrahim Sayyar al-Nazham. Nama lengkapnya adalah Ibrahim ibnu Sayyar ibnu Hani dan lebih dikenal dengan nama al-Nazham. Ia dilahirkan pada tahun 185 Hijriah di Basrah dan wafat pada tahun 231 Hijriah. Ia adalah salah satu tokoh Mu'tazilah yang paling muda usianya dalam mengarungi dunia kemu'tazilahan. Di sini, Al-Nazham berpendapat bahwa kemukjizatan Al-Quran terletak pada berita-berita gaibnya. Dan ia berpendapat bahwa bentuk dan susunannya Al-Quran itu manusia mampu membuat apabila Allah tidak menghalangi. Tokoh Mu'tazilah di kota Basrah yang keempat yaitu Abu Ali al-Jubai. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Muhammad ibnu Abdul Wahab ibnu Salam ibnu Khalid ibnu Imron ibnu Aban Maula Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Ia dilahirkan di daerah Jubah pada tahun 231 Hijriah dan wafat pada tahun 303 Hijriah pada bulan Sya'ban. Al-Jubai dikenal dengan pengingkarannya terhadap sifat Allah karena menurutnya Allah mengetahui, berkuasa, dan hidup melalui esensinya. Kewajiban akal adalah mengetahui yang baik dan buruk walaupun tanpa bantuan wahyu. Tokoh-tokoh Mu'tazilah di kota Basrah yang kelima yaitu Al-Jahiz. Al-Jahiz dalam tulisannya dijumpai paham naturalisme atau kepercayaan akan hukum alam yang oleh kaum Mu'tazilah disebut sunnah Allah. Ia antara lain menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan manusia tidaklah sepenuhnya diwujudkan oleh manusia itu sendiri, melainkan ada pengaruh hukum alam. Selanjutnya ada tokoh-tokoh Mu'tazilah di kota Baghdad. Yang pertama yaitu Muammar bin Abbad. Muammar bin Abbad adalah pendiri Mu'tazilah aliran Baghdad. Pendapatnya tentang kepercayaan pada hukum alam sama dengan pendapat Al-Jahiz. Ia mengatakan bahwa Tuhan hanya menciptakan benda-benda materi. Adapun al-arad atau sesuatu yang datang pada benda-benda itu adalah hasil dari hukum alam. Misalnya, jika sebuah batu dilemparkan ke dalam air, maka gelombang yang dihasilkan oleh lemparan batu itu adalah hasil atau kreasi dari batu itu, bukan hasil dari ciptaan Tuhan. Tokoh Mu'tazilah di kota Baghdad yang kedua yaitu Bishr al-Mu'tamir. Ajaran Bishr al-Mu'tamir menurutnya yang paling penting itu menyangkut pertanggungjawaban perbuatan manusia. Anak kecil baginya tidak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya di akhirat kelak karena ia belum mukallaf. Seorang yang berdosa besar kemudian bertobat lalu mengulangi lagi perbuatan dosa besar akan mendapatkan siksaan yang ganda meskipun ia telah bertobat atas dosa besarnya yang terdahulu. Tokoh Mu'tazilah di kota Baghdad yang ketiga yaitu Abu Musa al-Mudrar. Abu Musa al-Mudrar dianggap sebagai pemimpin Mu'tazilah yang sangat ekstrim karena pendapatnya yang mudah mengkafirkan orang lain. Menurut Syahritani, ia menuduh kafir semua orang yang mempercayai kekodiman Al-Quran. Ia juga menolak pendapat bahwa di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilihat dengan mata kepala. Tokoh Mu'tazilah di kota Baghdad yang terakhir, yang keempat, yaitu Hisham bin Amr al-Fuati. Hisham bin Amr al-Fuati berpendapat bahwa apa yang dinamakan surga dan neraka hanyalah ilusi, belum ada wujudnya sekarang.
Alasan yang dikemukakan itu adalah tidak ada gunanya menciptakan surga dan neraka sekarang karena belum waktunya orang memasuki surga dan neraka. Demikian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, apabila ada kekurangan mohon ditambahkan, dan apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.